Dari studio lantai 2, pelataran Mojoroto Indah Blok E1 Kota Kediri, kami hadirkan podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita, kita bangun hubungan yang bermakna. Enaknya apa ya? Ngopi loh. Ngopi ya, aku ini loh mas, aku ini pengen nge-trail tapi kok gak tahu duit trail mas. Aku pengen nge-trail. Oh gak nyolong, mah maling malah. Aku pengen nge-trail, cuman aku belum pernah nge-trail. Oh, ngerti. Iya, paham toh? Berarti sampean golek mentor ini maksudnya. Yoi, mentor. Oh, aku juga kanca Mas, senengane ngetrail pisan. Jopo lek kenal aku. Kamu ngono ya? Oke. Coba tak celuk aja. Siap. Tapi gak mau kudu jin soalnya. Iya, coba. Tak kira ini 8 untuk push lho. Tak, saya panggilkan Mr. Hengki. Silakan masuk. Duduk sini, Mas. Ya, duduk sini, Mas. lesnya juga enggak apa-apa. Ya, sobat-sobat PNM, hari ini kita kedatangan tamu seperti biasa, karyawan PNM. Beliau mempunyai hobi yang sangat bagus. Ekstrim lah, bisa dibilang ekstrim. Namanya Pak Hengki. Jadi, tapi saya belum pembukaan Pak. Kembali lagi, biasa MC pocokan ya seperti ini. Kembali lagi di podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita kita bangun hubungan yang bermakna. Gimana kabarnya Pak Hengki? Alhamdulillah baik-baik, Mas. Kayaknya ini seger-seger ini. Baru habis mandi kayaknya. Habis kemarin dapat oksigen murni dari arah Trabas Gunung Kelut, lumayan lah daripada beli. Wow, Cocok nih Mas. udara segar berarti ya. Udara pegunungan. Seperti biasa Pak Hengki ini di PNM Kediri itu jadi apa ya Pak? Maksudnya posisinya sekarang di cabang jadi apa? Alhamdulillah saat ini kita dikasih amanah sebagai KRW, jadi Kepala Reviewer Wilayah ya, 13 membawai Kediri, Blitar, Tulungagung sama Pacitan sih. Ya. Itu kalau KRW itu berarti Korwil Reviewer seperti itu ya? Iya, betul. Ya kalau KRW seperti apa? Kalau reviewer itu ini ya Pak, nge-review apa namanya? Tugas-tugas ini Pak. Yang review proposal gitu kan, gitu review proposal, terus kemudian nanti kalau semisal proposalnya itu ada deviasi dan sebagainya gitu kan harus ke kantor pusat. Nah jadi kita lewat saya nanti kita review ini direkomendasi atau tidak gitu kan gitu. Jadi itu nanti naik ke kantor pusat. Oke. Kalau menurut saya sih cukup untuk pengalamannya Pak. Ini teman saya Mas Mehmet. Dia itu Masnya ini ya. Iya. Dia itu mau ini Pak, mau tanyakan tentang hobinya Pak Hengki yang suka nge-trail gitu ya. Kalau waktu nge-trail itu biasanya persiapannya apa aja Pak? Yang pertama persiapan motor pasti. Ya kan, pasti. Kalau pakai motor biasa tidak bisa. Nah, jadi kalau pakai biasanya teman-teman sih pakai KLE, CRF atau mungkin BR gitu kan gitu. Jadi yang pertama mungkin Trabas itu ya menyenangkan juga kalau mungkin kita salah langkah juga bisa cedera kan gitu kan. Jadi juga harus safety-nya mulai dari helm, terus kemudian kaos tangan, pelindung siku, lutut gitu kan. Jadi intinya yang terpenting untuk pemula mungkin ya helm full, itu helm trailnya itu, kemudian kaos tangan panjang, terus kemudian sepatu trail gitu kan gitu, jangan pakai sepatu yang pendek, bahaya nanti kalau Apalagi pantofel. Nah itu apalagi pantofel itu untuk kerja Terlalu boleh. pasti Kayaknya nggak bisa ya, Pak. Jadi kalau pakai pantofel ya nggak usah beli nggak apa-apa.
Pinjam ada pinjam pinjam dulu apa? lah ya. Oh. Pinjam dulu boleh. Boleh ya? Boleh. Trabas ini apa? Ini istilahnya dari Pak Hengki sendiri atau saya sering dengar sih kalau misalkan trail itu harus biasanya pakai trabas. Trabas itu apa sih Pak maksudnya? Jadi istilah trabas itu sebenarnya kan trail kan ada dua. Jadi trail itu ada yang kompetisi. Jadi kompetisi itu sirkuit. Nah, jadi kalau trabas itu biasanya di medan-medan ya kayak hutan, terus lumpur-lumpur. Nah, itu makanya trabas gitu. Trabas alas. Nah, ini biasanya seperti itu. Kita cari seneng gitu kan. Kita kan bisa ketawa kalau lihat teman kita itu jatuh gitu. Itu tuh ketawa, gitu Ini ketawa. malah lihat cowoknya jatuh ketawa bahagia ini malah. Puas. Puas kita merasa teman kita jatuh itu puas gitu. Sudah lama Pak juga suka hobi ini atau baru-baru waktu di PNM atau sudah dari Yang baru-baru aja, baru sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Motor pertama yang dibuat ini apa Pak? Motor pertama kita pakai gado-gado dulu odong-odong gitu kan gitu. Dokter yang berjalan halus. Wah, bukan. Jadi odong-odong itu mah buat anak kecil ya kan, bukan lah. Jadi odong-odong yang kita buat itu dulu pakai mesin Jupiter MX gitu kan. Terus kita rekap gitu kan. Kita Modifikasi rekap. berarti ya? Betul, itu kita modifikasi jadi motor trail. Terus kemudian saya beli KLX, kita bore up, jadi dengan cc sekitar 190-an gitu kan, itu sudah lumayan lah gitu mesinnya. Jadi untuk saat ini kita pakai KLX, tapi kita adu dengan AUX mode. mesin Mega Pro Mono. Oh, Gadu. dicampur gini Pak. Ya betul. Jadi rangka, suspensi semuanya pakai KLX, tapi mesin pakai Mega Pro Mono. Jadi semacam menggabungkan dua motor jadi satu gitu ya? Betul. Oh. Betul. Kalau mau trabas seperti itu tuh ada spek mesin-mesin khusus nggak sih Pak? Misalkan kalau misalkan di pengetahuan saya biasanya kalau mesin itu cc-nya harus berapa, terus harus pakai apa? Kalau kita kan trabas itu intinya kan kita cari hiburan ya, Iya. gitu kan, kita cari hiburan. Jadi di teman-teman juga ada biasanya kalau sisi kita nggak ada patokan pasti gitu kan, kita nggak ada patokan pasti. Tapi yang penting kemarin juga ada Fish Air, tahu Fish Air? Fish Air Nah, itu kita rombak jadi odong-odong juga bisa. Oh, mesinnya Fish Air Mesin tapi Fish Air, tapi model trail. rangkanya pakai trail. Tuh, terus Honda Win. kemudian Honda Win itu juga bisa. Tapi ada teman saya Honda Win itu semuanya sudah oke model trail, tapi nggak berani. Jadi ada seperti itu, ada gitu. Berarti dari sisi orangnya ya Pak. Iya, itu memang kalau kita ngomong siklus, ya kan, siklus mentalnya belum siap. Siap. Gitu, memang ada seperti itu ada gitu. Terus kemudian ada Vega di trail itu juga ada. Jadi terserah kita itu ngetrail itu sebenarnya kan ketemu dengan temen, makan-makan bareng, lapar-lapar bareng gitu kan. Kalau ada motornya trouble ya diselesain bareng. Nggak diguyu dulu tapi Pak. Iya pasti dibully gitu. Ya kan pasti dibully. Awal masuk komunitas Oh, ya. iya. Training dulu seperti orang Oh. jangan harus training dulu. Berarti ini ya Pak, kalau waktu trail itu lebih ke silaturahminya dulu ya Betul. daripada Betul. persaingan. Ya, jadi di kita itu yang terpenting itu adalah hidup rukun. Jadi slogan di Trabas itu adalah seduluran selawase. Jadi kita di jalur itu ya semuanya dulur. Jadi semuanya satu. Jadi kalau kita ketemu orang lain yang pakai trail trouble, ya kita pasti berhenti gitu. Maksudnya perlu bantuan apa gitu. Ya itu bagusnya seperti itu sih trail itu. Kalau Pak Hengki sendiri ini tergabung di komunitas apa ya namanya? Mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman.
Enggak, kalau komunitas kita sih namanya Gawat, Gabungan Wates Trail. Jadi itu Rumahnya kita- Pak Edi Wates. Rumah saya Wates, kebetulan rumah saya Wates. Jadi tim yang saya ikutin itu namanya Gawat. Jadi Gawat sendiri itu sudah sekitar 10 tahun berdiri. Ya, lumayan lama. Senior ya komunitasnya. Betul, termasuk senior. Jadi kalau di Kediri paling senior itu KTK. Itu menaungi, jadi KTK itu menaungi kayak tim kami Gawat, kemudian ada tim-tim lainnya. Jadi untuk tim kami di Wates namanya Gawat, jadi kita sudah ada sekitar 40 orang. 40 orang. Ya, 40. Itu ada kriteria umur atau mungkin harus rata-rata umur berapa, ada syarat ketentuan untuk masuk ke komunitas Gawat mungkin buat teman-teman yang mau gabung. Sebentar Pak, jangan dijawab dulu. Oke, siap. Kalau mau membawa kertas bisa dicatat sobat-sobat PNM yang tadi kita masukkan dulu. Sebentar. PNM sebagai salah satu BUMN yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanatkan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Kami memberikan pelayanan kepada UMKM dengan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pelayanan modal finansial kami jalankan melalui dua bisnis pembiayaan, yaitu Pulang dan Mekar. Modal intelektual dan modal sosial berupa pelatihan dan pendampingan secara rutin melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha. Ini kembali lagi sobat PNM, kita akan ngobrol tentang olahraga ekstrim bersama Pak Hengki. Kembali lagi Pak Hengki. Mungkin Untuk pertanyaan tadi silakan diulangi Mas Mas. dari pertanyaannya lupa saya. Jadi gini, tadi saya tanya tentang kalau masuk di komunitas itu ada batasan umur atau kriteria umurnya masuk itu ada batasannya berapa, harus berapa itu tidak kira-kira. Kalau lo masuk di komunitas kami sih nggak ada kriteria ya. Jadi yang pasti dia mau ke sesama tim satu gitu kan. Terus kemudian dia punya motor gitu kan. Jadi intinya tidak ada kriteria khusus harus pakai motor apa, terus kemudian harus bayar apa. Jadi kita nggak ada iuran, juga nggak ada apa-apa. Jadi intinya kalau kita mau, kadang-kadang kita mau terabas ke Batu gitu kadang-kadang. Jadi kita sistemnya ubul gitu kan, ya, ubul gitu. Misal Patungan gitu ya? Betul, patungan gitu kan, sistem patungan. Jadi nanti misal 50.000 kita patungan gitu kan. Nanti kalau kurang ya kita tambahin siapa dulu, nanti dibagi ke semua tim. Seperti itu. Jadi nggak ada kriteria khusus ini. Bebas. Kalau ini Pak misalkan seperti saya kan nggak punya trail gini ya. Mungkin sahabat-sahabat PNM yang lain mau pengen ikut juga tapi yang nggak punya trail. Mungkin ada ini seperti Jasa penyewaan atau jasa apa? penyewaan yang Oh, disarankan ya. sama Pak Eki. Jadi ini gini, kemarin kita juga selain tim Trabas kita juga IO, jadi kita menyediain motor juga gitu. Jadi nyediain motor juga. Seperti kemarin tim dari PNM cabang Tulungagung gitu kan, jadi ada 15 orang. Mereka sewa motor semua. Jadi per motor itu kita rentalkan 250 Per Itu per motornya jam? atau per satu kali Satu hari, Mas. terserah satu hari gitu kan, itu 250. Terus kemudian nanti 250 untuk budget makan itu sekitar 50 per orang, itu sudah makan minum, terus kemudian snack nanti ada pisang dan sebagainya, itu siang gitu kan. Terus kemudian ada leader itu ada sendiri sekitar 400-an lah. Maksudnya leader ini apa? Leader itu gini, jadi setiap kali Trabas kita harus punya yang namanya leader, itu pemimpin yang di depan. jadi semacam pemandu gitu ya? Betul, guide ya kan, Iya. guide. Jadi misalnya kayak kemarin Tulungagung itu dia pengen ke, jadi ada yang namanya pos pantau kayak Bukit Teletubbies di Bromo gitu. Jadi keren memang, keren itu memang. Jadi di situ, nah jadi nanti
guide-nya itu biasanya tim leadernya ada 2 atau 3. Jadi yang satu nanti di depan, satu di belakang, dan satunya nanti sesi dokumentasi, misalnya seperti itu. Kayak gini, ini kemarin nggak izin istrinya. Di atas izin istri berarti ya. Jadi kayaknya apa ya? Kenapa istrinya waktu kita nono ya? Kamu mulai trouble mau tahu? Kayak dapat restu. Ya, di dalam sehari trouble 3 kali bayangkan. Akhirnya ya wes dong, kalau misalnya nggak ada kan nggak mungkin kan Iya. terusin terus pulang wes.